Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melakukan review ilmu pengetahuan sosial dan alam atau ilmu pengetahuan alam dan sosial atau sering kita kenal dengan IPAS, yaitu di unit 2. Dalam unit 2 itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana tentang wujud zat dan perubahannya. Oleh karena itu, mari kita simak. Yuk, kita simak baik-baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Pak Guru akan share materi kita hari ini, yaitu review bab 2 ilmu pengetahuan alam. Oke, di bab 2 ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Di minggu ke-6 dan 5 kita sudah belajar nih tentang wujud zat dan perubahannya ini. Lantas, apa saja ya Pak perubahan itu? Oke, lah kita akan bahas nih teman-teman. Perubahannya itu apa saja ya yang ada dalam materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenali materi karakteristik, mempelajari karakteristik wujud zat atau materi, kemudian adalah mencari tahu bagaimana perubahan wujud benda. Oke, untuk itu kita langsung saja scroll ke bawah. Oke, yang pertama, di materi yang pertama kita akan belajar tentang materi makhluk apa itu. Nah, pertanyaan esensialnya adalah apa itu materi? Kemudian seperti apa wujud zat atau materi? Bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Alam semesta tempat kita tinggal ini adalah lingkungan yang banyak materi. Lantas materi apa, Pak? Nih, seperti yang sudah Pak Guru share, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang berubah makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga berupa makhluk tak hidup seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Awan itu tidak hidup ya teman-teman ya. Kemudian begitu juga tanah. Kemudian ketika kita belajar berbicara tentang materi, kita akan mengenal tentang massa. Massa, coba lihat timbangan yang ada di sini. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Ini ketika timbangannya kosong maka akan lurus, seimbang. Ketika kita berikan benda, ini akan lebih berat. Artinya adalah benda yang ada di kanan lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Oke, contohnya nih. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan dengan massa kerikil. Di sini batu, di sini kerikil. Miring ke kiri, itu menandakan yang kiri itu lebih berat, kerikilnya lebih ringan. Oke, di materi ini juga kalian bisa melakukan praktek. Nah, dengan bagaimana prakteknya? Benda mana yang lebih berat? Nah, kalian bisa tuliskan nih. Misalkan satu penggaris, benda satu penggaris, benda dua adalah buku. Benda mana yang lebih berat? Yang pasti adalah yang berat adalah benda dua. Yang benda yang lebih ringan, benda satu, yaitu penggaris. Jadi buku lebih berat daripada penggaris. Kemudian seberapa berat makanan ini? Ayo mari kita lakukan bersama. Yang pertama adalah 60 gram. 60 gram. Kemudian yang kedua 370.
Kemudian yang ketiga adalah 400 gram. Nah, kita bisa lihat berarti benda yang paling berat adalah benda yang warna biru langit ini, 400 gram. Dalam sebuah kemasan kalian juga bisa menemukan beratnya. Kemudian menurut kalian apa itu massa? Kenapa setiap benda itu memiliki massa? Iya, karena nanti ada kaitannya dengan bab 3 kita tentang gaya gravitasi bumi. Lah, benda atau massa itu bagaimana ya? Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Nih, contohnya ya, misalkan massa satu butir telur tentu menjadi telur berbeda dengan massa satu potong baju. Jadi ini telur dengan baju pasti massanya berbeda. Begitupun dengan massa yang lain nih, contohnya yang kedua. Ini ada botol kaca dan gelas plastik. Pastinya massanya berbeda, berat dengan botol kaca. Oke. Kemudian adalah ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Kalau tadi yang pertama adalah memiliki massa, yang kedua adalah memiliki volume. Lantas, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Nah, di sini misalkan kalian praktekkan dengan air yang disimpan dalam botol, maka volumenya akan tetap dan bentuknya menyerupai dengan botol nih. Yang sudah kalian praktekkan ya, ada botol besar, botol kecil, mangkuk, kemudian ada gelas. Maka bentuk airnya akan menyerupai bentuk wadahnya. Kemudian ketika kita belajar volume, kita akan belajar dengan satuan. Satuan benda atau satuan volume yang ada di sekitar kita adalah mililiter. Ini biasa di minuman ya, 500 mililiter. Kemudian ketika kalian, orang tua kalian membeli BBM, beli berapa liter Pak? Bahkan digunakan untuk menakar beras. Beli beras Pak 10 liter, nah, menggunakan satuan liter juga. Nah, ini adalah contohnya. Susu kalengan ini memiliki berat 250 ml. Kemudian oli motor itu memiliki berat bersih 1 liter. Jadi volume itu adalah menempati ruang. Jadi sesuai dengan wadahnya. Ini bentuknya seperti ini, pasti juga bentuknya seperti ini. Kemudian menurut kalian apa itu volume? Volume adalah ukuran banyak jumlah zat. Kemudian berdasarkan yang sudah kalian pelajari pada aktivitas sebelumnya, menurut kalian perbedaan volume dengan massa apa? Volume dengan massa itu tidak terpisahkan ya teman-teman ya. Misalkan ini ada oli, air, dan minyak. Semua ini memiliki massa. Lantas bagaimana? Nah, untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur. Bisa menggunakan alat ukur seperti tabung dan sebagainya. Yang di situ sudah memiliki takaran. Sesuatu disebut materi jika menempati ruang tertentu atau dalam bahasa lain adalah memiliki volume tertentu. Jadi memiliki volume atau memiliki massa. Semakin besar bendanya, semakin berat, itu massanya semakin besar. Jadi disimpulkan bahwa nih, simpulannya apa Pak? Materi dan volume itu saling berkaitan. Perlu kalian ingat bahwa setiap materi memiliki massa dan volume. Jadi tidak terpisahkan teman-teman ya. Tidak terpisahkan. Itu antara volume dan massa. Jadi tidak bisa terpisahkan. Lantas, apa yang sudah kita pelajari? Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang. Sehingga kita bisa mengukur massa dan volumenya. Setiap materi memiliki bentuk dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Yang kedua adalah memangnya wujud materi itu seperti apa? Bagaimana wujud materi? Kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah kalau kalian melihat ada beberapa materi yang ada di akuarium. Contohnya ini yang dipraktekkan oleh Aga dan Banu.
Kemudian di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, ada yang berwujud gas. Nah, di sini gasnya ini ada gelembung-gelembung yang dikeluarkan oleh mulut ikan. Kemudian seperti apa karakter benda? Kita bisa menggunakan praktek. Seperti apa wujud benda cair, karakteristik benda cair, kalian bisa praktekkan. Benda cair, kalian bisa menggunakan air, minyak, dan sebagainya. Benda padat, kalian bisa menggunakan batu, kayu, dan sebagainya. Kemudian di sini adalah benda gas. Kalau kalian meniup balon, nah, contohnya balon ya, ada balon, ada ban mobil, dan sebagainya. Yang percobaan ini kalian bisa lakukan di rumah. Ketika kalian meniup balon, di situ mulut akan meniupkan gas, meniupkan udara yang akan masuk ke dalam botol, ke dalam balon, sehingga balon menjadi lebih besar. Apa yang membedakan antara zat berwujud padat dengan cair dan gas? Salah satunya adalah dari ketiga zat itu memiliki bentuk dan sifatnya. Bentuk udara bagaimana? Udara itu tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Nah, nih, zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tepat. Jadi dia itu tetap bentuknya, misalkan gelas dari dulu sampai sekarang ya bentuknya seperti itu, tidak akan berubah. Seperti contohnya adalah kalian ketika menekan kayu. Ketika kayu ditekan ke bawah, maka bentuknya akan tetap, tidak berubah apa-apa. Seperti contohnya nih, ketika kita masukkan batu ke dalam air, maka batunya akan tetap. Batunya akan tetap menjadi batu. Bentuknya sama, ukurannya sama. Lantas, seperti apa bentuk air? Nah, yang tadi Pak Guru sebutkan. Bentuk air akan menyerupai dengan wadahnya. Nah, setiap wadah itu memiliki bentuk yang berbeda. Ketika kita menuangkan air ke dalam wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa bentuk gas. Nih, contohnya ya, bentuk gas itu juga sama, menyerupai dengan benda yang ditempatinya. Misalkan di sini balon berbentuk bintang. Oh, ini juga berbentuk bintang. Kemudian selain bentuknya berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Jadi padat, padat dalam arti di sini gas ya, menekan ke segala arah sehingga ketika kita niup balon itu semua rata, tidak sebelahnya ada yang meleot atau enggak. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari. Padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contohnya. Memiliki bentuk yang relatif tetap, yaitu benda padat. Cair itu tidak, gas tidak. Memiliki kemampuan mengalir. Padat itu tidak bisa mengalir, cair bisa mengalir, gas bisa mengalir. Volumenya relatif tepat. Nah, padat itu tetap, cair tetap, tapi gas tidak. Setiap wujud zat memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang C, setelah kita tadi belajar karakter, kita akan di topik C kita belajar tentang bagaimana wujud benda dapat berubah. Nah, bagaimana wujud zat berubah dari benda padat, cair, dan gas. Kemudian berubah-ubahnya itu karena apa dan wujudnya apa saja. Nah, kalian pasti pernah melihat ketika kalian pagi hari melihat uap air. Di situ ada embun. Nah, di situ juga termasuk apa namanya? Perubahan dari wujud gas ke itu. Kemudian yang pertama, di poin C yang pertama, apa itu mencair dan membeku? Nah, perubahan ini perubahan wujud pada lilin. Lilin itu pertama adalah padat. Ketika dinyalakan dia akan mencair ke bawah nih, seperti gambar contohnya ya. Nah, ketika dipanaskan lilin akan mencair. Kemudian setelah didiamkan nanti akan padat lagi, namun bentuknya berubah. Lantas apa itu perubahan yang terjadi pada mencair? Nah, ini ya, perubahan wujud benda, ini kalian bisa sambil catat, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan
mencair. Mencair juga diartikan sebagai di sini sebagai meleleh. Jadi meleleh itu benda padat menerima kalor, kalor itu panas atau dipanaskan, kemudian akan menjadi cair. Namanya mencair atau meleleh. Kemudian kalor itu apa, Pak? Kalor itu adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh benda ke benda lain. Contohnya tadi ya, misalkan esnya didiamkan karena di situ suhunya panas, maka esnya akan mencair. Kemudian ketika didinginkan maka akan menjadi padat. Lah, kemudian adalah kebalikannya nih teman-teman. Ketika perubahan wujud benda dari cair ini menjadi padat, itu namanya membeku. Nah, jadi si bendanya ini melepaskan kalor atau didinginkan. Jadi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Cair, misalkan kalian buat es ke kulkas, yaitu dari benda cair ke padat, itu namanya membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu sangat dingin, seperti air. Kemudian ada juga yang biasa seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Itu tadi meleleh dan atau mencair dengan membeku. Kemudian yang kedua adalah apa itu menguap dan mengembun. Nah, apa itu kita sering nih, oh menguap. Menguap itu terjadi gas ya. Kemudian yang pertama nih, yang pertama adalah membuat uap dan embun. Kita juga bisa mempraktekkan nih dengan misalkan kalian masak air, maka ditutup kencengnya itu akan ada titik-titik air, titik-titik uap. Nah, lantas apa Pak menguap itu? Nah, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair menerus dipanaskan, maka lama-lama akan menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nih, benda cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya. Cair menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian yang kedua adalah benda gas menjadi cair. Kalau kalian malam-malam melihat di situ semakin pagi udaranya akan semakin dingin dan di titik-titik pohon atau tumbuhan di situ akan ada airnya. Lah itu adalah embun. Perubahan wujud gas menjadi cair itu disebut mengembun. Gas menjadi benda cair itu disebut mengembun. Kemudian yang ketiga adalah menyublim dan terdeposisi. Ya, pasti kalian asing ya dengan kata terdeposisi. Terdeposisi itu apa sih? Nah, ini kita bisa membuat kristal dengan praktek yang ada di buku kalian. Kemudian kalian bisa mempraktekannya seperti ini teman-teman nih. Di sini ada es batu, kaca, kemudian kaki tiga, kemudian pembakar spiritus dan sebagainya. Untuk kalian bisa menggunakan praktek. Lah, yang perlu kita garisi adalah ini. Apa sih Pak menyublim itu atau proses sublimasi? Yaitu benda padat menjadi gas. Kalau kalian tahu kapur barus itu sangat keras teman-teman. Tapi ketika kita taruh luar, itu maka lama-lama akan menyublim, akan menjadi gas. Ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, dengan suhu di permukaan kaca arloji turun, uap air akan menempel di permukaan tutup kaca, akan menjadi padat kembali. Lah, itu adalah padat ke gas. Lanjut, ketika kita belajar selanjutnya adalah kebalikannya, gas menjadi padat. Proses perubahan benda gas ke padat disebut dengan deposisi. Nah, atau terdeposisi teman-teman ya. Gas menjadi padat itu deposisi. Gas padat menjadi gas itu sublimasi. Nah, itu adalah pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah mencair atau meleleh. Adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Membeku adalah perubahan wujud benda cair ke padat. Menguap adalah perubahan wujud benda cair ke gas. Mengembun dari benda gas ke cair. Kemudian sublimasi
adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya, perubahan wujud dari gas ke padat disebut deposisi. Agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Kemudian agar membeku, mengembun, dan terdeposisi, materi perlu didinginkan atau melepaskan kalor. Kebalikan ya, mencair, menguap, sublimasi itu menyerap. Membeku, mengembun, terdeposisi itu melepaskan kalor. Nah, itu tadi adalah materi yang kita bisa pelajari. Kalian juga bisa belajar dari materi yang ada di sini. Nah, itu adalah materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Oke, tadi kita sudah belajar tentang wujud benda, wujud dan karakteristiknya. Nanti tugas kalian hari ini adalah eh, sebagai berikut ya teman-teman ya. Pak Guru akan share screen. Nah, ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Yang pertama, tugas IPAS review all bab 2 tentang apa tadi teman-teman? Tentang apa teman-teman? Yo, ada yang ingat judul pembelajaran kita hari ini apa? Yaitu adalah wujud zat dan perubahannya. Wujud zat dan perubahannya. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Kemudian latihan soalnya. Yang pertama, sekalian Pak Guru tuliskan teman-teman ya. Satu adalah apa yang dimaksud dengan materi dan apa yang dimaksud dengan materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan massa dan volume. Jadi apa sih massa dan volume itu? Nah, tiga adalah sebutkan ciri-ciri benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Oke. Keempat adalah apa yang dimaksud dengan mencair dan membeku. Oke, mencair dan membeku itu apa sih? Pertama, kemudian yang kedua untuk review hari ini adalah apa yang dimaksud dengan menguap dan menyublim. Menguap dan menyublim. Ya, menyublim. Menguap itu apa? Kemudian menyublim itu apa ya? Kemudian yang keenam adalah sebutkan contoh benda yang melakukan proses sublimasi. Nah, sublimasi itu apa saja? Sublimasi dan deposisi. Oke. Nah, ini adalah 6 soal untuk kalian review hari ini. Oke, mungkin itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti kalian bisa kirimkan di Google Classroom. Mungkin itu ya review untuk tema 2 yang Pak Guru bisa sampaikan. Bukan tema 2, maksudnya bab 2 wujud dan perubahannya. Oke, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.